Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uth rahmatan lil alamin. Faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-kitab wa ta'wil. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya yang bersyukur dan senantiasa mengikuti contoh terbaik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat kita, sehingga kita dicatat pula oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengannya menjadi asbab sukses dan berkah sepanjang hidup kita. Semoga akhir hayat kita dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul hisab, mendapatkan syafaatul uzma darinya, dan Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita semua memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, pagi ini kita akan membahas makna ikhwan dan ikhwah. Kata ikhwan dan ikhwah akar katanya sama dari kata akhun. Akhun itu saudara. Ya. Kemudian dari kata akhun ini melahirkan dua kata. Yang pertama ikhwan, yang kedua ikhwah. Ikhwan dan ikhwah dalam bahasa Arab itu berbeda makna, walaupun dalam bahasa Indonesia maknanya sama, yaitu saudara, persaudaraan. Apa di antara makna ikhwan? Di antara makna ikhwan adalah ikhwan menunjukkan persaudaraan secara umum. Kalau ikhwah menunjukkan persaudaraan secara khusus. Persaudaraan secara umum maksudnya bukan saudara, ya, bukan adik kakak. Tapi kalau persaudaraan yang khusus seperti adik kakak itu ikhwah namanya. Nah, dalam Al-Quran ada hal yang unik, ya. Dalam Al-Quran ada hal yang unik. Uniknya apa? Jika kita perhatikan rangkaian ayat yang ada dalam surat Ali Imran, terutama surat Ali Imran ayat 103 dan juga surat Al-Hujurat, rangkaian seluruh surat ayat-ayat yang ada dalam surat Al-Hujurat itu sangat unik. Uniknya apa? Dua hal. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sebutkan konflik sebelum menyebutkan kata-kata ikhwan di surat Ali Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Al-ayat. Coba perhatikan di sini disebutkan terlebih dahulu
a'daannya. Fa asbahtum bi ni'matihi, kemudian ketika kalian bermusuh-musuhan itu Allah Subhanahu wa taala anugerahkan nikmat kepada kalian semuanya, yaitu Islam. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka dengan nikmat Islam itu kita semuanya menjadi saudara. Ya. Artinya jika kita sudah menjadi seorang muslim, kita tidak akan lagi mempermasalahkan menjadi masalah besar, ya, siapa kita, dari mana kita suku apa, kita asalnya dari pulau mana, dari negara mana. Islam memperhatikan memang masalah suku, syu'ub, qabail diperhatikan, tapi itu jangan sampai membunuh kita tidak mau menjadi bersaudara. Jangan sampai suku, nasionalisme, bangsa kita dari mana, jangan sampai itu menjadi penghalang kita bersaudara dengan saudara-saudara yang lain. Kenapa? Karena orang Islam secara agama, ya, langsung dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi persaudaraan kita bukan hanya karena sedarah, tapi persaudaraan kita karena seagama. Ya, paham? Bisa jadi, ya, personalitas, bawaan diri dengan segala kekurangan dan kelebihannya, ya, ketika bertemu dengan yang lain, ketika berkumpul dengan yang lain, kekurangan dan kelebihan diri itu menjadi masalah. Ini dari segi personalitas. Karena setiap kita pasti punya kekurangan, pasti punya kelebihan. Nah, dalam skup personalitas itu jangan sampai kekurangan orang lain itu terus dibesar-besarkan sehingga melupakan kelebihannya. Jangan begitu. Ya, sikapi perbedaan, sikapi kelemahan dan kelebihan orang lain itu secara proporsional. Maka disitulah kita tidak hanya mengandalkan personalitas, tapi sikap mental kita terhadap perbedaan, ya, perbedaan yang ada, sikapi dengan baik. Itu berkaitan dengan mentalitas. Karena jika perbedaan-perbedaan, kelebihan dan kekurangan tidak disikapi dengan mentalitas yang benar, maka bisa jadi kita akan terus konflik. Kita akan terus bermusuhan. Yang akhirnya apa? Kita hancur dengan teman-teman yang lain. Ya. Maka tingkatkan moralitasnya. Ya, akhlaknya tingkatkan, adabnya tingkatkan. Ya, kalau kata Ustaz Dadan itu apa? Etika dan estetika. Ya. Jangan bahas kekurangan orang terus. Ya, jangan terlalu membangga-banggakan diri sendiri terus. Kenapa? Itu akan jadi sumber konflik. Beretikalah, berakhlaklah dengan baik. Agar apa? Ketika etika sudah ditegakkan, estetikanya jadi indah. Perbedaan itu menjadi indah, menjadi rahmat. Bukan perbedaan itu menjadi sebab konflik, sebab permusuhan, bahkan sebab perang. Semua itu akan diselesaikan. Konflik personalitas, konflik mentalitas, konflik moralitas akan diselesaikan dengan apa? Dengan spiritualitas. Maksudnya gimana? Jika kita terus-menerus bermasalah dengan yang lain, menunjukkan keimanan kita sedang bermasalah. Paham ya? Jika seseorang itu terus-menerus masalah, biang masalah, itu menunjukkan tingkat keimanannya sangat rendah. Karena tingginya spiritualitas seseorang, tingginya keimanan seseorang akan menjadikan semua masalah itu selesai dengan sendirinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, betul. Dengan keimanan dan ketakwaan selesai. Bahkan di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum." Ingatlah nikmat Allah kepada kalian, "Idz kuntum a'daan," ketika kalian bermusuh-musuhan.
fa'allafa baina qulubikum. Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita menjadi bersatu. Fa'asbahtum bi ni'matihi, maka kalian dengan nikmat yang Allah berikan itu menjadi ikhwanan, bersaudara. Ya. Maka ketika ada konflik, ketika ada masalah, jangan salahkan orang lain terlebih dahulu. Jangan-jangan diri kita penyebab konflik itu. Evaluasi diri, ngaca agar enggak ngaco. Ya, ngaca diri agar dirinya enggak ngaco. Paham? Ya. Jadi jangan sampai nyalahin orang terus. Nih, nunjuk kayak begini, nunjuknya satu ke orang lain, nunjuk ke diri kita berapa? 4. Ya kan? Kamu. Iya, telunjuknya nunjukin ke dia. Yang 4-nya balik pada diri kita sendiri. Ayat ini sedang menggambarkan kondisi yang sangat mengerikan di Madinah. Ada Aus dan Khazraj, 2 suku yang sangat kuat, berperang bertahun-tahun di Madinah. Ya, memperebutkan apa? Enggak tahu memperebutkan apa sih. Merasa dua-duanya merasa paling hebat, merasa paling mulia, merasa paling layak untuk berkuasa. Ya, datang Islam langsung bersaudara. Itulah yang disebut dengan mu'akhat. Dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena seislam. Ya. Sedulur, salembur, kudu surga. Jangan sampai begini. Sadulur, salembur, seneraka. Jadi kampungku, nerakaku. Kita dipersaudarakan oleh Allah di pesantren ini. Ya. Berbeda-beda asal, berbeda-beda suku. Ya. Tapi jangan sampai pesantrenku, nerakaku. Ya Allah, jadi di pesantren itu kayaknya musuh semua gitu. Ya. Di pesantren itu gerah, enggak betah. Harusnya kita rubah. Justru dengan punya teman-teman yang berbeda-beda itu, oh ini calon-calon agen-agen saya nih nanti kalau saya bisnis, betul nggak? Ini calon partner saya ini. Ya, jaga komunikasi, jaga persaudaraan. Untuk apa? Untuk menjadikan sumber kekuatan kita. Sehebat apapun kita jika sendiri nggak ada apa-apanya. Tapi selemah apapun kita, jika kita bersatu, maka itu akan menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat luar biasa. Paham? Maka tingkatkan dalam persaudaraan itu, tingkatkan apa? Pertama ta'arufnya. Kenali siapa teman-teman kita itu. Siapa sebenarnya guru kita itu. Yang kedua, tingkatkan bukan hanya ta'aruf tapi tafahum. Saling memahami. Ya, jika kita sudah kenal, jika kita sudah saling faham, ini saling ya, bukan hanya ingin dipahami, ya, bukan hanya ingin dimengerti, tapi saling paham, saling mengerti agar terjadi dua sisi, bukan one way tapi two way, ya. Kalau one way itu jadinya nggak enak. Kita doang yang ingin dipahami, tapi kita tidak belajar memahami yang lain, nggak enak gitu. Ya, paham? Agar apa? Kalau sudah saling kenal, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Iya kan? Kalau sudah saling paham, terjadilah ta'awun. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, saling tolong menolong, ya, saling bantu membantu, karena kita hidup bersosialisasi. Kita ini makhluk sosial, nggak bisa hidup sendirian. Oh saya nggak suka sama dia, yaudah saya mau hidup di tengah hutan sendirian, bisa? Enggak, ya. Udahlah saya nggak mau sama dia, saya pengen hidup sendirian di Laut Kidul. Nyanyi Roro Kidul. Nggak bisa kita hidup sendirian. Kenapa? Karena bapak kita, nenek moyang kita
Manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam pun tidak bisa hidup sendirian. Ya, yang pertama kali diminta oleh Nabi Adam alaihissalam kan bukan minta handphone. Ya Allah, saya pengen handphone ya Allah. Emang mau nelpon siapa? Yang pertama diminta oleh Nabi Adam alaihissalam ada pasangan, yaitu Hawa. Ya. Setelah ada Hawa, lurus saja, nggak ada konflik. Ya, konfliknya dengan siapa? Dengan pasangannya. Tapi setelah ada konflik, apakah jadi cerai? Saya mau cerai aja lah. Terus mau ke kamu. Nabi Adam, ini istri saya nggak bisa diurus ini. Udah cerai. Enggak. Bertobat kepada Allah. Iya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu dari fatalaqa Adamu min rabbih kalimat fataba alaihi. Nabi Adam bertobat kepada Allah. Jadi kalau ada kesalahan itu bukan semakin jumawa atau menyalahkan orang lain, tidak. Jangan seperti itu. Langsung tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang karena kita bergaul pasti kita ada kesalahan, pasti kita ada konflik, pasti ada masalah dengan yang lain. Ya, maka ketika ada masalah jangan menyalahkan orang lain terus. Tapi introspeksi diri sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi jangan dikit-dikit kalau ada masalah lari dari masalah. Ya. Jangan lari dari masalah. Masalah itu hadapi. Ya, isi soalnya, tuntaskan soalnya agar apa? Agar naik kelas. Ya, kalau dikasih soal lari, enggak dapat rapot, betul nggak? Enggak naik kelas kalau kayak begitu. Oh enggak, ini soalnya susah banget. Lah saya nggak mau. Ya kalau nggak mau berarti kamu akan ngulang terus di kelas itu, betul nggak? Tapi coba kalau banyak soalnya susah-susah, kerjain aja terus. Hadapin aja terus. Apa yang terjadi? Walaupun salah-salah, walaupun jawabannya nggak sempurna, lulus juga. Iya kan? Kenapa? Karena nanti seorang guru menilai, oh ini luar biasa usahanya. Memang jawabannya tidak sempurna. Memang benarnya tidak 100%. Ya itu wajar. Salah 10%, 90%-nya benar, naik kelas, naik. Ya. Halo, paham? Jangan sampai ini ada orang daftar ke pesantren enggak, ikut ujian enggak, ya. Pas wisuda pengen diwisuda. Daftar enggak, bayaran enggak pernah, belajar enggak pernah, apalagi jawab soal-soal. Pas wisuda, giliran wisuda, tiba-tiba dia pengen wisuda. Coba, orang gila kali. Ya, kita diuji nggak mau oleh Allah, menghadapi masalah nggak mau oleh Allah, tiba-tiba pengen masuk surga paling tinggi. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian menyangka kalian akan langsung masuk surga padahal kalian belum diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian? Sebagaimana orang-orang zaman dahulu telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Ba'sa wa dharra, dengan kesusahan, dengan kepayahan, wa zulzilu, bahkan Allah Subhanahu wa taala goncangkan tuh. Ya, apa yang digoncangkan? Buminya. Dengan gempa bumi, hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu, sampai Rasul dan orang-orang beriman yang mengikuti Rasul itu berdoa, mata nasrullah, kapan turun pertolongan Allah? Ala inna nasrullah qarib. Hei, jangan putus asa, jangan bingung.
Kenapa? Nasrullah qarib, pertolongan Allah itu dah dekat. Ini. Maka ketika ada masalah itu saling tolong menolong untuk memetakan masalah dan mensikapi masalah, dan carilah solusi dari masalah itu bersama-sama. Tidak ada masalah yang tidak ada solusi. Setiap masalah pasti ada solusi. Setiap pertanyaan pasti ada jawaban. Ini di Ikhwan. Aus dan Khazraj setelah dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diganggu oleh seorang Yahudi namanya Syahs bin Qais. Akhirnya dia Aus dan Khazraj itu akan berperang lagi. Yo, emang gue takut sama Allah. Bahasa kita. Ayo berantem, ayo duel, ayo kata Khazraj. Emang gue takut sama Allah? Enggak, ayo di lapangan yuk, ambil pedangnya. Ini sudah mau ngeluarin pedang. Maka diingatkan dengan ayat ini, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Hei santri-santri, ingat kalian menjadi santri itu sebuah nikmat. Hei santri-santri, ingat kalian dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu tekad untuk memahami ilmu syariat. Oh, ilmu hakikatnya enggak usah. Oh iya, itu maksudnya kalau sudah disebut ilmu syariat itu thariqat hakikatnya itu sudah ada di situ. Ya. Halo? Karena syariat itu lebih tinggi daripada thariqat dan hakikat. Ya, syariat di sini maksudnya adalah Islam itu sendiri. Ya, jadi jangan sampai ya memahami bahwa kelompok-kelompok itu melebihi dari Islam itu sendiri. Ya, maksudnya gimana? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Minal ladzina farraqu dinahum, di antara orang-orang yang memecah belah agama. Ini memang untuk orang musyrik ayat ini, tapi kita bisa ambil pelajaran berharga. Di antara tanda-tanda orang-orang yang memecah belah agama, wa kanu syi'a, mereka adalah berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok itu merasa dirinya paling benar dan orang lain dituduh paling salah. Itu yang memecah belah agama itu. Surat apa itu? Surat Ar-Rum ayat 32. Ya. Hati-hati, merasa diri paling benar, orang lain paling salah. Merasa kelompoknya paling benar, kelompok lain paling salah. Ini yang memecah belah agama. Walaupun dia berpeci putih, walaupun dia pakai udang-udang, walaupun dia pakai sorban, kalau yang diajarkannya kefanatikan terhadap dirinya dan terhadap kelompoknya, dan dia mengajarkan kelompok lain yang salah, yang batil, hati-hati. Ya, sesama umat Islam tidak boleh merasa paling hebat, tidak boleh merasa paling benar, yang lain paling salah dan pasti salah. Dirinya pasti masuk surga tanpa hisab, yang lain pasti masuk neraka tanpa hisab. Wah, ini bahaya seperti itu. Ya. Halo. Nah, ini masih dalam ikhwan ini. Yang lebih tinggi dari ikhwan itu apa? Ikhwah. Ya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu ikhwah. Ikhwah itu memang biasa digunakan untuk adik kakak. Ya. Sadulur sarambur. Kudu sasurga. Bagaimana agar persaudaraan yang Allah anugerahkan kepada kita menjadikan kita semakin dekat. Ya. Seakan-akan kita seperti adik kakak. Yang namanya adik kakak, adiknya kepada kakaknya pasti hormat. Kakaknya kepada adiknya pasti sayang. Ya, walaupun kadang adik kakak juga berantem juga. Betul nggak? Kakaknya ketika di pesantren ingat terus adiknya, kamu kenapa nggak makan? Saya ingat adik saya, ustazah. Saya ingat adik saya, ustaz. Kenapa? Saya sayang sama adik saya. Kasihan dia nggak ada teman main. Kasihan dia nggak ada yang merhatiin. Coba pulang sepekan, adiknya disayang-sayang. Pekan kedua adiknya ngeselin adiknya. Iya kan? Dijitakin juga akhirnya adiknya.
konflik juga, masalah juga, kadang berebut mainan, iya kan? Betul nggak? Tuh lihat tuh si Ayub sama si Uwais, Upin Ipin tuh, iya. Coba dipisahin, nangis tuh si Ayub, nangis tuh si Uwais, kakak mana? Iya kan? Coba satuin, adiknya kadang ditendang lah, kakaknya kadang dilempar lah sama mainannya. Tapi setelah itu baikan lagi. Itu namanya ukhuwah, itu namanya brothering, itu namanya persaudaraan. Jadi jangan sampai ada konflik itu ya menjadikan hatinya benci dan dendam. Jangan, biasa-biasa saja. Itu kadang namanya adik kakak tuh begitu kok. Justru dengan adanya masalah kayak begitu tuh jadi makin sayang, betul nggak? Jadi makin kangen. Halo, paham? Yang penting jangan keterlaluan. Keterlaluan itu seperti apa? Adik kakak ada masalah, bawa pisau, tusuk. Itu kamu ngapain? Enggak, aku cuma bercanda doang. Bercandanya kok nusuk? Ya. Kakak kelas sama adik kelas dikasih puradan, suruh diminum. Ya minum puradan. Puradan itu apa, Mi? Suruh diminum. Enggak, kita cuma bercanda doang. Ya keracunan lah. Kan itu buat hama, ya dia biar tidak berakhlak buruk, Ustaz. Jahat sekali, iya kan? Ya, kayak begitu. Punya lihat batu kecil dilemparin ke kaca masjid. Kamu kok ngelempar kaca masjid? Enggak, saya cuma iseng doang. Iseng kamu itu keterlaluan. Jadi boleh, silakan berekspresi, silakan kalaupun ada masalah silakan, tapi jangan sampai keterlaluan, hatinya menjadi pendendam dan pembenci saudaranya. Jangan. Kenapa? Karena kita sudah dipersaudarakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika di antara kalian yang ada adik kakak sedarah, satu turunan, sekandung ibunya, itu saudaranya. Ya, apalagi kalau sudah disaudarakan secara keimanan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayatnya innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Kalau ada masalah, islah, selesai. Perbaiki. Ya, lihat, kalau berbicara ikhwan, konflik dulu. Kalau bicara ikhwah, konfliknya belakangan. Itu artinya apa? Sampai kapanpun konflik itu pasti ada. Yang penting ingat bahwa kita adalah muslim, dan jika ada konflik, perbaikilah, islahlah. Bagaimana islah itu caranya? Tabayyun, verifikasi. Ya, saling menjelaskan agar jelas. Terkadang konflik-konflik itu terjadi karena miskomunikasi. Ya, saling dendam, nggak suka. Pokoknya saya udah nggak suka sama dia. Saya kalau sudah nggak suka ya udah saya nggak suka, saya kecewa banget sama dia. Nggak usah pakai banget kali, kecewa boleh tapi nggak usah pakai banget. Kenapa? Karena kalau sudah pakai banget, ya cinta banget, benci banget, bahaya. Kata Nabi SAW, ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma. Abghid baghidaka haunan ma asa an yakuna baghidaka asa ayyakuna habibaka yauman ma. Ahbib habibaka haunan ma. Cintailah orang yang kau cintai dengan cinta yang biasa-biasa saja. Asa an yakuna baghidaka yauman ma. Karena bisa jadi yang kau cintai itu akan menjadi musuh pada satu hari. Kalaupun engkau membenci, jangan terlalu benci, karena bisa jadi yang kau benci itu menjadi kekasihmu satu hari. Ya, Sarah, ya paham? Ya, jadi biasa-biasa saja, ya, nggak usah terlalu benci, nggak usah terlalu suka. Karena kalau sudah keterlaluan itu menjadi bahaya. Ya,
Kalau ada masalah terbuka, ngomong ke orangnya, ngomong berdua, ngumpulin teman-temannya, kayaknya kita ada masalah nih, ya. Kayaknya kelas 7 ada masalah, udah ngumpul soal kelas 7. Ya. Ambil salah seorang musyrif yang bijaksana, bijaksini, ya. Tidak menjadikan seseorang anak emasnya. Sok jadikan. Agar apa? Agar selesai masalahnya. Kayaknya ada kelas 8 ada masalah nih, udah ngumpul bareng-bareng, ya, sambil makan. Iya kan? Sambil ngemil, sambil santai. Jadi jangan ada musuh, tegang-tegangan. Kayaknya ketemu iblis. Santai. Dan kita biasakan punya rahabatus sadar, lapang dada. Tahu lapang? Lapangan tahu? Mau berapa orang masuk, apapun yang dilakukan, ya lapang, berlapang dada. Lapang dada itu seperti permadani ini nih. Kalau permadani kita duduk di atas permadani enak nggak? Mau orang miskin, mau orang kaya, mau orang pintar, mau orang bodoh, mau siapapun yang duduk di atas permadani, maka dia merasakan kenikmatan yang luar biasa. Jadilah seperti itu, wahai para santri, wahai para asatis. Yo, kita terus belajar bagaimana membangun persaudaraan sesama kita, baik levelnya ikhwan atau levelnya ikhwah. Mari terus ingat-ingat nikmat Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar di pondok pesantren mengkaji agama. Ingat-ingat bahwa banyak teman, banyak saudara itu sebuah modal sosial yang sangat luar biasa. Kalaupun ada konflik, selesaikan konflik itu. Islah sesama kita dan kembali lagi kepada tujuan awal kita datang ke pesantren ini, yaitu untuk mengkaji agama sebagai bekal kehidupan kita. Tidak ada manusia yang sempurna kecuali Nabi Muhammad SAW. Ketika kita punya salah, maka mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada sesama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan maaf dari sesama, sehingga Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa, manusia-manusia yang terhormat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-kitaba wa ta'wil. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.